bertemu lagi bersama Bu Roza. Hari ini kita masih mempelajari tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 6. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menemukan ide pokok dan simpulan dalam sebuah teks laporan pengamatan. Yang kedua, menemukan sikap dalam menerapkan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai ya, yuk kita belajar. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Sedangkan simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks bacaan. Ananda masih ingat bukan, ada beberapa langkah dalam menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang pertama, bacalah tiap-tiap paragraf dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam tiap-tiap paragraf. Yang ketiga, temukan informasi penting yang terdapat dalam kalimat utama. Nah, informasi penting yang terdapat dalam kalimat utama itulah yang kita sebut dengan ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, Ananda semua, sekarang kita mempelajari tentang bagaimana cara menemukan kesimpulan. Yang pertama, bacalah seluruh teks bacaan. Nah, ini yang menjadi pembeda antara ide pokok dengan kesimpulan. Kalau ide pokok, kita baca per paragraf, kemudian temukan ide pokoknya. Kalau kesimpulan, dibaca seluruh teks bacaan itu dari awal sampai akhir. Nah, yang kedua, cara menemukan kesimpulan adalah kamu temukan informasi penting yang terdapat dalam seluruh teks bacaan itu. Yang ketiga, cara menemukan kesimpulan adalah kamu cari pernyataan akhir berdasarkan informasi penting yang telah terkumpulkan tadi. Nah, informasi akhir atau pernyataan akhir yang berasal dari informasi-informasi penting yang sudah kamu temukan tadi itulah yang kita namakan dengan kesimpulan. Begitu ya, Ananda. Sekarang kita akan menemukan ide pokok dalam tiap paragraf berikut. Paragraf pertama, Komang ingin melakukan percobaan membuat kecambah dari biji kacang hijau. Pertama-tama, Komang menyiapkan biji kacang hijau, kapas, air, dan bak. Selanjutnya, Komang menata kapas di atas bak. Komang meletakkan beberapa biji kacang hijau di atas kapas. Setelah itu, Komang menyiram biji kacang hijau dengan air dan meletakkannya di dekat jendela. Jadi, ide pokok dari paragraf pertama ini adalah Komang melakukan percobaan membuat kecambah dari biji kacang hijau. Selanjutnya, pada paragraf kedua, pada hari kedua, biji kacang hijau mulai tumbuh. Hari keempat, biji kacang hijau sudah berakar. Hari kelima, biji kacang hijau sudah berubah menjadi kecambah. Jadi, ide pokok dari paragraf kedua ini adalah perubahan yang terjadi pada biji kacang hijau hari kedua, hari keempat, dan hari kelima. Kita lanjut ke paragraf ketiga. Komang sudah berhasil menanam dan mengamati pertumbuhan biji kacang hijau. Komang pun membuat laporan hasil pengamatan yang sudah ia lakukan. Di akhir laporan, Komang menuliskan kesimpulan berdasarkan pengamatan yang sudah ia lakukan. Jadi, ide pokok dari paragraf ketiga ini adalah keberhasilan Komang dalam menanam dan mengamati pertumbuhan biji kacang hijau dan ia buatkan dalam bentuk laporan hasil pengamatan. Sekarang kita akan menarik kesimpulan dari teks bacaan ini. Jadi, kesimpulan dari teks bacaan adalah hasil laporan pengamatan Komang dalam membuat kecambah dari biji kacang hijau. Jadi Ananda, itulah kesimpulan dari teks bacaan yang terdiri dari 3 paragraf ini. Nah, Ananda semua, tadi kita sudah belajar tentang menemukan ide pokok dan kesimpulan dari sebuah teks bacaan. Seperti pada teks bacaan dengan tokoh Komang tadi, Komang telah merawat dan menanam biji kecambahnya untuk menjadi biji kacang hijau. Kemudian ia membuat laporan pengamatannya.
Merawat dan menjaga tanaman tidak bisa dilakukan sendiri, bukan? Kalau di sekolah maupun di rumah, jika tanamannya cukup banyak, tentunya kita membutuhkan orang lain dalam merawat dan menjaga tanaman secara bersama-sama. Merawat dan menjaga tanaman dengan bersama-sama merupakan wujud dari pengamalan sila yang ketiga. Masih ingat bunyi sila ketiga? Ya, sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, dan kesenian tradisional. Kekayaan, keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan suatu anugerah bagi bangsa Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Kita harus memelihara persatuan dan kesatuan demi tetap utuhnya negara Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah yang pertama, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, cinta dan bangga menjadi warga negara Indonesia. Yang ketiga, rela berkorban demi keutuhan bangsa Indonesia. Dan yang keempat, mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Adapun contoh sikap yang bisa kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam mewujudkan sila ketiga Pancasila adalah yang pertama, bekerja sama dalam memelihara kebersihan di lingkungan sekolah maupun di rumah. Yang kedua, bergotong royong, bekerja bakti di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan di tengah adanya keberagaman. Nah, bagaimana Ananda? Sudah mengerti bukan mengenai cara mencari ide pokok dan simpulan? Mari kita simpulkan ya pembelajaran hari ini. Yang pertama mengenai ide pokok dan simpulan. Ide pokok adalah gagasan utama atau permasalahan pokok dalam sebuah paragraf. Sedangkan simpulan adalah intisar akhir dari suatu bacaan. Yang kedua, mengenai pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat Anda lakukan dengan cara yang pertama, dengan cara bekerja sama di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Yang kedua, memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, cinta dan bangga terhadap tanah air Indonesia. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum, sampai jumpa.